Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan mahasiswa, kita kembali lagi dalam mata kuliah Hukum Perizinan dan Tata Ruang. Di kesempatan kita kali ini yaitu di tatap muka yang terakhir, tatap muka ke-15, sebelum kita melaksanakan ujian akhir semester hari ini. Dan juga pada tatap muka yang ke-15 kali ini kita akan membahas tentang penegakan hukum perizinan. Tentunya teman-teman mahasiswa di sini juga sudah selesai ya mengerjakan tugas artikel dari saya sebagaimana yang telah saya sampaikan pada video pembelajaran pada tatap muka yang sebelumnya. Dan untuk tatap muka kali ini tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita akan membahas materi kita kali ini. Teman-teman mahasiswa, di sini tentunya ada beberapa skop ataupun ruang lingkup dari pembahasan kita kali ini tentang penegakan hukum perizinan. Di sini ada 6 scope of discussion. Yang pertama ada teori dan konsep penegakan hukum. Yang kedua ada perbedaan antara sanksi administratif dengan sanksi pidana. Nah, di sini teman-teman mungkin agak kebingungan, masih ada yang merasa kebingungan di mana sih letak perbedaan antara sanksi administratif dan juga sanksi pidana. Kita akan membahas hal itu secara singkat namun tepat pada substansinya. Nah, selain itu juga pada skop yang ketiga kita akan membahas beberapa sanksi dalam hukum administrasi. Jadi kita sudah membahas yang lebih dalam nih setelah kita membedakan antara hukum sanksi administrasi dan juga sanksi secara pidana. Kita akan membahas tentang beberapa macam sanksi dalam hukum administrasinya. Selanjutnya yang keempat, di sini ada sarana dan juga instrumen dalam penegakan hukum administrasi. Dalam skop yang kelima, kita juga akan membahas tentang ruang lingkup penegakan hukum administrasi. Dan yang terakhir, kita juga akan membahas tentang sifat sanksi administrasi. Untuk skop yang pertama ataupun pembahasan kita yang pertama, subbahasan kita yang pertama yaitu tentang teori dan juga konsep penegakan hukum. Sebelum kita mengetahui lebih jauh lagi penegakan hukum, baik itu penegakan hukum di bidang administrasi, di bidang pidananya, kita juga harus paham dulu sebenarnya yang dikatakan sebagai penegakan hukum ini yang seperti apa. Lalu teori-teori yang mendukung tentang penegakan hukum ini teori apa saja. Nah, kita akan membahas tentang itu. Nah, di sini ada beberapa pakar hukum ya pastinya, beberapa pakar hukum yang membahas tentang penegakan hukum. Kita lihat saja teorinya M. Low Friedman. Nah, menurut Friedman di sini ada 3 item ataupun 3 unsur yang mempengaruhi terhadap penegakan hukum di suatu negara. Teori apa itu? Yaitu teori sistem hukum. Nah, di dalam teori sistem hukum ini kita mengenal ada 3 fase ataupun 3 unsur ya, 3 unsur. Yang pertama di sini ada struktur hukum, yang kedua ada substansi hukum, dan yang ketiga ada kultur hukum. Oke, kita mulai dari urutan yang pertama dari teorinya si Friedman ini. Yang pertama kita mengenal adanya struktur hukum. Nah, struktur hukum yang dimaksud di sini adalah para penegak hukumnya itu. Jadi di sini semua seluruh dari para penegak hukum yang menjalankan hukum, bagaimana mereka dapat menjalankan hukum itu dengan baik? Apakah mereka sudah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada? Nah, ini juga mempengaruhi terhadap penegakan hukum. Tatkala para penegak hukum itu abai ataupun lalai atau melakukan perbuatan melawan hukum, ini tidak dapat mensukseskan atau dinyatakan berhasil yang namanya sistem hukum yang baik itu. Jadi kenapa hal ini sangat mempengaruhi terhadap berlakunya suatu sistem di negara-negara ya, termasuk di Indonesia. Karena meskipun teman-teman mungkin di sini pada saat baru masuk di Fakultas Hukum ada yang merasa bahwa hukum ini Bu, saya rasa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, ini yang dimaksud kenapa hal ini perlu kita perbaiki, perlu kita benahi, tidak hanya di hukumnya
hukumnya, tapi di penegak hukumnya juga. Jadi semua orang yang melakukan penegakan hukum itu, baik dari oknum kepolisiannya, dari oknum kejaksaannya, dari oknum penyidiknya, dan segala hal yang berkaitan dengan penegakan hukum itu juga perlu dibenahi. Kenapa? Ini menjadi hal yang sangat substansi juga dalam menentukan keberhasilan dan kesuksesan dalam memperbaiki sistem hukum itu. Nah, yang kedua di sini ada substansi hukum. Kita sudah masuk ke substansinya ya, kita sudah masuk ke substansi hukumnya. Kalau kita berbicara masalah substansi, ini hal yang sangat fundamental. Kenapa saya katakan sebagai hal yang sangat fundamental? Karena substansi ini merupakan hal yang sangat pokok selain penegak hukumnya. Karena apabila kita telah berhasil ya, kita telah berhasil menciptakan begitu baiknya yang namanya substansi hukum, apabila itu tidak terdapat yang namanya moral di dalam hukum itu, maka hukum itu juga tidak akan bernilai ya, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional kita ya. Jadi substansinya itu juga harus baik. Kita tidak bisa hanya menyalahkan undang-undangnya saja, kita tidak bisa hanya menyalahkan hukumnya saja. Jadi harus ada balances di antara semua konsep dari Law Friedman ini. Jadi semuanya, baik itu dari struktur, baik itu dari substansi, apalagi yang kultur ini ya, kita juga sudah masuk yang ketiga, yaitu kultur hukum. Di sini ada kultur ya, kebudayaan, dimana setiap yang kita lakukan, apapun yang menjadi kebiasaan dari masyarakat tertentu, itu juga akan menjadi hal yang sangat berpengaruh. Kenapa demikian Ibu? Kenapa yang namanya kebudayaan ini menjadi hal yang sangat berpengaruh juga terhadap sistem hukum? Ya, saya contohkan seperti ini. Misalnya di Indonesia banyaknya terjadi kasus korupsi, mulai dari tingkat paling bawah, mulai dari tingkat paling bawah hingga tingkat yang paling tinggi, itu saya rasa masih banyak terjadi korupsi ya. Di dalamnya kita masih belum bisa membersihkan kita sebersih-bersihnya dari hal yang sudah mendarah daging. Kenapa saya katakan ini sudah mendarah daging? Kenapa? Karena seperti 1:1000 ya. Saya katakan kenapa ini sebagai 1:1000. Kita tidak dapat menutup mata bahwa banyak di sekeliling kita yang masih membudayakan ataupun membiasakan hal semacam itu. Misalnya, kita memasukkan keluarga kita dalam instansi pekerjaan kita, lalu membuat kebiasaan-kebiasaan korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Kita memasukkan anggota keluarga kita, lalu kita tidak fair dalam menjalankan suatu roda organisasi. Apabila kita sudah berada dalam satu organisasi dengan keluarga kita, maka kita pasti akan cenderung untuk berpihak kepada keluarga kita. Itu salah satu contohnya. Dan juga ada perbuatan ataupun tindak pidana korupsi yang saya rasa ini mulai dari tahap bawah hingga tahap atas gitu loh. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini yang sangat sulit dirubah, tapi tidak menafikan ini untuk diperbaiki dan ditekan tingkatannya dari waktu ke waktu. Maka kenapa hal ini juga sangat dikatakan sebagai 3 unsur yang sangat menentukan terhadap penegakan hukum dalam KKN. Selanjutnya di dalam pembahasan kita kali ini tentunya ada juga konsep-konsep dasar tentang penegakan hukum administrasi. Yang pertama di sini ada legitimasi, yang kedua ada instrumen yuridis, yang ketiga ada norma hukum, dan yang keempat ada kumulasi sanksi. Jadi legitimasi di sini meliputi dengan kewenangan pengawasan dan juga wewenang menerapkan sanksi. Nah, legitimasi ini dikatakan sebagai sebuah kewenangan yang diberikan kepada pejabat tata usaha negara yang memang telah diberikan amanat oleh undang-undang dalam memberikan ataupun mengeluarkan ya putusan tata usaha negara tersebut. Di mana dalam konsep penegakan hukum administrasi ini kita juga harus melihat di mana wewenang mereka dalam mengeluarkan putusan itu, di mana kewenangan mereka dalam menerapkan sanksi apabila terjadi perbuatan maladministrasi. Oke, yang kedua yaitu adalah instrumen yuridis. Hal ini berkaitan dengan jenis-jenis sanksi administrasi dan prosedur menerapkan sanksi. Di dalam instrumen yuridis ini, baik itu
macam-macam sanksinya, lalu prosedurnya bagaimana, ini termasuk ke dalam ruang lingkup dari instrumen yuridis ini. Kenapa ini merupakan instrumen? Jadi ini merupakan salah satu bagian dari penegakan hukum dari yang memang telah ditentukan itu. Jadi mulai dari jenis sanksi administratifnya, misalnya yang pertama peringatan, lalu yang kedua pemutusan hubungan kerja, lalu yang kedua ada juga sanksi administrasi berupa penurunan jabatan. Nah, hal-hal yang semacam ini merupakan macam-macam dari jenis-jenis sanksi secara administratifnya. Lalu kemudian prosedurnya bagaimana? Hal ini merupakan bagian dari instrumen yuridis itu. Nah, yang ketiga di sini ada norma hukum. Baik itu norma hukum tertulis dan juga kebiasaan yang memang menjadi kebiasaan dalam organisasi tersebut. Kadang gini, di dalam sebuah organisasi ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak dilakukan oleh organisasi lain. Misalnya nih, di Universitas Wiraraja kita mengedepankan adanya Ancep Asor misalnya. Nah, belum tentu di Universitas Surabaya, lalu di Universitas di Malang, di Universitas Jakarta ini ada hal yang semacam itu. Ada juga misalnya di kebiasaan-kebiasaan yang tidak tertulis nih ya, kebiasaan tidak tertulis di Universitas Wiraraja misalnya di sini kebiasaannya kan ada molang areh gitu ya. Di molang areh itu ada semacam prosesi ya, semacam prosesi, semacam seremonial untuk mengenang hari jadi ataupun disnatalis Universitas Wiraraja dan juga menumbuhkan kebanggaan kita terhadap universitas kita tercinta. Belum tentu di universitas yang lain dengan kebiasaan yang seperti itu pula, caranya pasti akan berbeda. Nah, ini juga menentukan terhadap penegakan hukum secara administrasi di institusi ataupun organisasi-organisasi tertentu. Saya contohkan di Universitas Wiraraja. Kita kaitkan juga dengan kebiasaan-kebiasaan ataupun kultur yang memang ada di organisasi pemerintahan itu. Nah, itu salah satu contoh kecilnya saja. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari norma yang tidak tertulisnya selain norma yang tertulis. Dan yang keempat, di sini konsep yang keempat adalah kumulasi sanksi. Kumulasi sanksi ini merupakan penerapan sanksi secara sama-sama antara sanksi hukum administrasi dengan hukum lainnya yang terjadi, yakni kumulasi internal dan juga kumulasi eksternal. Kumulasi sanksi di sini menitik beratkan terhadap sebuah konsep, ya, sebuah konsep yang memberikan pandangan kepada kita bahwa kita tidak hanya melihat sanksi secara administratif di bidang internalnya saja, tapi kita juga mengakumulasikan sanksi-sanksi itu baik itu dari internal maupun dari eksternal. Oke, selanjutnya kita menginjak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu. Kita lihat saja pendapat dari Suryono Sukanto. Beliau menyampaikan pendapat seperti ini. Tidak hanya kita memperhatikan konsepnya saja, tidak hanya memperhatikan teori-teorinya saja, tapi kita juga melihat beberapa faktor ya. Beberapa faktor di sini menurut Suryono Sukanto ada 5 faktor. Yang pertama faktor hukumnya, yang kedua faktor penegak hukumnya, yang ketiga ada faktor sarana, yang keempat ada kebudayaan, dan yang kelima ada masyarakat. Dari kelima faktor ini tentunya ini mempengaruhi terhadap penegakan hukum. Kenapa demikian? Mulai dari faktor hukumnya kita lihat di pendapat dari M. Friedman itu ya, dari faktor hukumnya kita lihat apakah substansinya itu sudah sesuai, apakah sudah ada normanya yang mengatur seperti itu. Jika tidak ada berarti ini kekosongan hukum misalnya, ini belum ada hukum yang mengatur misalnya, itu juga perlu memperbaiki dan membenahi itu. Jadi banyak sekali peraturan perundang-undangan yang masih banyak mengalami revisian, perubahan, sampai 4 kali perubahan. Konstitusi pun sudah mengalami 4 kali amandemen dan sekarang dicanangkan untuk menjadi 5 kali amandemen. Bayangkan, konstitusi saja sampai 5 kali amandemen, gimana dengan undang-undangnya? Nah, ini semuanya harus fleksibel dan juga mengikuti pola masyarakatnya, perkembangan masyarakatnya. Kenapa di sini faktor masyarakat juga mendukung hal yang seperti itu dan juga menjadi salah satu faktor dalam melakukan ataupun mempengaruhi penegakan hukum itu ya. Ada juga faktor penegak hukumnya tadi di strukturnya saya sudah jelaskan, di sarana prasarananya. Kenapa sarana prasarananya? Misalnya seperti ini, kita sudah punya hukum yang baik, kita sudah punya penegak hukum yang baik. Artinya penegak hukum yang baik itu adalah sebuah aset ya. Penegak hukum yang baik inilah sebuah aset ketika penegak hukum itu berhasil melaksanakan tugasnya, mengemban tugasnya dengan baik, melaksanakan sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang. Nah, kemudian sarana prasarana yang mendukung itu seperti apa? Misalnya seperti saat ini, kita sekarang sudah familiar ya, sudah fasih dan juga tidak asing lagi dengan yang namanya
digitalisasi, dengan teknologi informasi ya. Teknologi informasi kita pastinya memerlukan yang namanya data. Nah, perlindungan terhadap data pribadi seseorang, kalau kita tidak memiliki kapasitas di situ, otomatis data kita akan mudah untuk dihack orang, mudah untuk dicuri orang. Nah, hal-hal yang seperti ini juga harus mendukung, baik itu sarana prasarananya, mulai dari SDM-nya, mulai dari yang lainnya, misalnya hal yang bersifat perangkat lunak, perangkat kerasnya, itu juga semuanya harus didukung. Nah, selain itu faktor kebudayaan tadi, kultur sudah saya jelaskan. Dan di sini juga ada faktor masyarakat. Nah, faktor masyarakat ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita juga harus mengikuti pola perilaku masyarakat. Pola perilaku masyarakat yang saat ini, apalagi sekarang kita berada dalam masa pandemi, mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri kita. Mau tidak mau kita harus berusaha untuk beradaptasi dengan keadaan yang seperti ini. Kita yang biasanya tatap muka di kelas, kita sekarang bisa berjumpa dengan daring tanpa ada batas waktu, wilayah pastinya ya. Pasti itu memerlukan perangkat hukum yang baru, perangkat lunak yang baru, perangkat keras yang baru, sumber daya manusia yang baru, yang lebih kompeten, yang lebih baik di bidangnya. Nah, itu semuanya harus memenuhi ya tantangan zaman yang seperti ini. Kenapa bisa mempengaruhi terhadap penegakan hukum itu. Selain itu, sarana penegakan hukum itu di samping pengawasan adalah adanya sebuah sanksi. Kita dalam melaksanakan tugas kita, misalnya pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan putusan tata usaha negara berupa izin yang dikeluarkan terhadap subjek hukum yang mengajukan permohonan untuk dikeluarkan izin tersebut, maka ini tidak terlepas dari yang namanya pengawasan, karena pengawasan ini merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Nah, kemudian hal ini akan diikuti oleh sanksi apabila ini diketahui hal ini keluar ataupun tidak sesuai dengan apa yang telah disuratkan di dalam surat izin itu. Nah, kemudian sanksi ini merupakan bagian terpenting di dalam setiap peraturan perundang-undangan. Jadi pasti ya di dalam setiap peraturan perundang-undangan itu pasti ada yang namanya sanksi ya. Di dalam undang-undang apapun saya rasa itu ada sanksi gitu ya. Pengawasan ini diupayakan dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat agar terjamin hak-haknya. Ya, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat agar terjamin hak-haknya. Jadi di sini pemerintah melalui produk-produk hukumnya, yaitu undang-undang, berusaha untuk melindungi seluruh masyarakat dari perbuatan-perbuatan melanggar hukum itu dengan cara memaksimalkan atau melakukan upaya pengawasan itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum itu. Kemudian hal ini apabila terjadi pelanggaran hukum otomatis akan dilakukan upaya penegakan hukum melalui pemberlakuan sanksi itu. Nah, sanksi ini sering merupakan bagian yang sangat melekat terhadap norma itu, karena untuk menetapkan norma ini adalah untuk menegakkan norma itu. Jadi, sanksi di dalam hukum administrasi negara ini ada keunikan tersendiri ya dari sanksi-sanksi yang lainnya, dari sanksi pidana, dari sanksi perdata. Ternyata ada keunikan tersendiri. Nah, kenapa saya bilang ada keunikan tersendiri? Ternyata di dalam sanksi administrasi negara ini kan merupakan hubungan ya, hubungan hukum. Sebelum itu harus ada hubungan hukum dulu nih antara pemerintah dengan subjek hukum. Ya, kemudian di dalam hubungan hukum antara pemerintah dan subjek hukum ini, ketika mereka melakukan perbuatan yang dilanggarnya, yang memang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan ataupun yang telah ditetapkan di dalam putusan tata usaha negara itu yang dikeluarkan melalui perizinan itu, nah kemudian masyarakat itu melakukan kelalaian ataupun masyarakat itu melakukan perbuatan yang tidak sesuai di dalam izin itu. Nah, maka pihak pemerintah dalam hal ini adalah institusi yang terkait ini dapat melakukan sanksi secara langsung tanpa melalui pihak ketiga, yaitu tanpa melalui pengadilan. Jadi mereka langsung dapat melakukan tindakan ataupun langsung dapat memberikan sanksi kepada subjek hukum yang melanggar aturan itu. Nah, ada kalanya membutuhkan pihak ketiga, yaitu membutuhkan pihak pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Kalau ini masuk ke ranah sengketa, jika ini hanya
berada pada tahapan mereka itu melanggar, ya, mereka itu tidak menjalankan, maka yang dapat memberikan sanksi itu adalah langsung dari pihak pemerintah itu ataupun pihak institusi yang mengeluarkan putusan tata usaha negara itu. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kita yang kedua, yaitu perbedaan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana. Pastinya di sini memiliki beberapa perbedaan, mulai dari sasaran penerapannya, sifat sanksinya, hingga prosedurnya. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari sasarannya. Sanksi administrasi sasarannya adalah ditujukan kepada para pelaku. Sama juga kalau dalam hukum pidana ataupun sanksi pidana ini sasarannya adalah para pelaku. Nah, kemudian sifat sanksinya kalau di dalam hukum administrasi negara sifatnya ini adalah reparatoir, kondemnatoir. Artinya di sini harus dilakukan pemulihan kembali kepada kondisi yang semula beserta hukumannya. Nah, kalau di dalam sanksi pidana sifatnya ini hanyalah kondemnatoir, artinya hanya berupa sanksi saja, hanya berupa hukuman saja, tidak ada pemulihan ke keadaan yang semula. Nah, yang ketiga kita bisa melihat pada prosedur sanksinya. Nah, kalau di dalam hukum administrasi negara, prosedur sanksinya ini tanpa melibatkan pihak ketiga, tanpa melibatkan pengadilan, tanpa melibatkan penyidik, karena ini dapat diselesaikan langsung oleh institusi terkait. Sedangkan di dalam sanksi pidana ini harus melibatkan pihak ketiga, yaitu pengadilan. Oke, kita sudah lanjut pada materi ataupun bahasan kita yang ketiga. Di sini ada macam-macam sanksi di dalam hukum administrasi. Nah, di sini ada 4 macam sanksi dalam hukum administrasi. Yang pertama, di sini ada besturduang. Yang dikatakan sebagai besturduang ini adalah paksaan dari pemerintah. Yang kedua ini adalah penarikan kembali keputusan yang menguntungkan. Dan yang ketiga ini ada duangsom. Nah, duangsom ini adalah pengenaan uang oleh pemerintah. Dan yang keempat ini ada administratif bute. Ya, ada pengenaan denda administratif. Nah, saya akan jelaskan mulai dari yang pertama dulu, yaitu besturduang. Kenapa? Besturduang ini merupakan salah satu macam dari sanksi di dalam hukum administrasi. Jadi di sini besturduang ini adalah paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah artinya di sini adalah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi pemerintah selain memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan tun tersebut berupa perizinan ataupun hal yang lain yang memang mereka diberikan kewenangan oleh undang-undang, mereka juga diberikan tugas untuk melakukan pengawasan, ya. Di dalam pengawasan itu, apakah mereka itu sesuai atau tidak dengan apa yang mereka dapatkan dari izin yang mereka dapatkan itu. Nah, misalnya mereka itu tidak sesuai nih, barulah mereka akan menerapkan sanksi itu. Nah, sanksi itu nanti diberikan kebebasan oleh institusi terkait untuk melakukan baik itu paksaan, ya, paksaan kepada subjek hukum itu yang melanggar. Nah, itu nanti sifatnya bebas. Bebas artinya diberikan sebebas-bebasnya kepada institusi terkait selama hal itu tidak terlepas dari asas-asas pemerintahan yang baik atau good governance. Oke, yang kedua, macam sanksi yang kedua adalah penarikan kembali keputusan tun yang telah dikeluarkan. Jadi keputusan tun ini yang merasa hal ini merupakan keuntungan dari subjek hukum yang telah mendapatkan izin operasional misalnya, hal ini dicabut. Kenapa dicabut? Karena terjadi beberapa hal yang memang sudah tidak kondusif lagi atau tidak kondisional lagi. Nah, artinya pemerintah yang mengeluarkan keputusan tun itu dapat mencabut hal-hal yang bersifat menguntungkan itu karena ini adalah sifat dari sanksi ini adalah situatif. Artinya kita melihat situasi dan kondisi dari apa yang dikerjakan atau aktivitas dari subjek hukum ini. Nah, pemerintah dapat melakukan penarikan kembali terhadap keputusan tun tersebut karena melihat bahwa konteks apa aktivitas yang mereka lakukan sudah tidak sesuai pada saat ini. Penarikan kembali keputusan tun yang menguntungkan pihak tersebut merupakan suatu perbuatan untuk menghilangkan hak-hak dan juga kewajiban dari subjek hukum tersebut. Jadi, hal ini dapat mengembalikan keadaan mereka seperti yang semula. Seperti yang semula mereka belum mendapatkan izin, maka mereka akan kembali ke keadaan tersebut. Jadi mereka setelah dicabut,
keputusan tun mereka itu, maka mereka posisinya akan kembali ke keadaan yang semula. Jadi hak mereka yang sebelumnya mereka mendapatkan izin tersebut, kewajiban mereka itu tidak perlu dilaksanakan lagi karena mereka, kegiatan mereka, aktivitas mereka sudah tidak sesuai ataupun sudah tidak sesuai dengan kondisi dan juga situasi pada saat ini. Misalnya nih, yang berkepentingan itu tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat atau kebutuhan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin tersebut, subsidi atau pembayaran itu tidak dilaksanakan. Nah, kemudian hal ini misalnya yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan izin, subsidi atau pembayaran itu telah memberikan data yang sedemikian tidak benar ataupun tidak lengkap, sehingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap maka keputusan akan berbeda. Nah, artinya di sini misalnya penolakan izin dan sebagainya, maka ini menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap pemberlakuan sanksi berupa pencabutan izin ataupun pencabutan dari hal-hal yang bersifat istimewa itu. Jadi sifatnya itu adalah sanksi yang situatif. Kita melihat situasi dan kondisinya terlebih dahulu seperti itu. Oke, kita sudah masuk ke macam sanksi yang ketiga. Di sini yang sanksi yang ketiga ada duangsom atau pengenaan uang paksa oleh pemerintah. Kalau kita melihat judulnya saja ya, uang paksa. Artinya di sini ada semacam denda yang memang diterapkan secara nyata dan juga merupakan alternatif untuk tindakan nyata itu untuk diterapkan sebagai sanksi subsidiar dan dianggap sebagai sanksi reparatoir. Nah, persoalan hukum yang seperti ini yang dihadapi oleh pemerintah dan juga masyarakatnya dalam pengenaan uang paksa ini sama dengan pelaksanaan paksaan secara nyata. Ya, sama dengan paksaan secara nyata. Karena pengenaan uang yang dilakukan oleh pemerintah ataupun duangsom ini dalam kaitannya dengan katun tadi itu, keputusan tata usaha negara itu yang menguntungkan seperti perizinan. Biasanya permohonan ini disyaratkan untuk memberikan uang jaminan. Jika terjadi pelanggaran misalnya, pada pemegang izin itu tidak segera mengakhirinya, maka uang jaminan itu dipotong, lalu dikenai denda sebagai uang paksaan. Jadi adanya pembayaran uang itu, baik itu pemotongan, pembayaran denda dan lain sebagainya, ini merupakan sebuah tindakan nyata untuk dilaksanakan sebagai bentuk sanksi yang merupakan alternatif untuk tindakan nyata itu. Untuk sanksi yang keempat, di sini ada administratif boti. Pengenaan denda administratif ini contohnya pada denda fiskal yang ditarik oleh inspektur pajak dengan cara meninggikan pembayaran dari ketentuan yang semula bersifat standar sebagai akibat dari pelanggaran, maka biaya yang awalnya standar itu akan ditinggikan, akan dinaikkan. Jadi semacam ini dikatakan sebagai denda secara administratif. Jadi tidak nyata, oh Anda kena denda, tidak. Jadi perbedaannya dengan denda administratif dengan uang paksaan itu adalah terletak di situ. Kalau di dalam denda administratif ataupun administratif boti ini berbeda dengan yang dikatakan di dalam duangsom itu atau pengenaan uang paksaan. Kalau pengenaan uang paksaan itu secara nyata dapat kita rasakan bahwa ini adalah bentuknya adalah pembayaran uang. Ya, pemotongan biaya. Nah, denda administrasi ini berbeda dengan uang paksa. Nah, denda administrasi ini tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma saja yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi ini yang terdapat dalam hukum pajak. Nah, dalam suatu negara hukum ini pengawasan terhadap tindakan pemerintah yang seperti ini dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Kita sekarang sudah masuk nih ke pembahasan yang keempat tentang sarana dan juga instrumen penegakan hukum administrasi negara. Di sini ada dua instrumen ataupun dua sarana. Yang pertama adalah pengawasan, yang kedua adalah penerapan sanksi pemerintah. Pengawasan sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa pengawasan ini merupakan upaya preventif. Upaya preventif ini merupakan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap keputusan tun, apakah subjek hukum yang telah memiliki izin tersebut melaksanakan atau tidak, melaksanakan dengan baik atau malah tidak melaksanakan sekalipun. Nah, ini merupakan bentuk pengawasan secara kontinu dan berkelanjutan
Dan ini juga nantinya apabila telah ditemukan ataupun terjadi pelanggaran hukum tidak dilaksanakan seutuhnya ataupun sebagian, maka di sini pemerintah dapat menerapkan sanksi pemerintah itu tanpa melalui pihak ketiga atau pengadilan dan langsung dilaksanakan oleh institusi terkait itu. Nah, di sub bahasan kita yang kelima kali ini sudah menginjak pada ruang lingkup penegakan hukum administratif. Pastinya di sini ada ruang lingkup dari sisi preventifnya dan juga dari sisi represifnya. Nah, meliputi pengawasan dalam ruang lingkup preventifnya nih, untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan, jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran yang nantinya ini mempunyai tujuan utama adalah untuk mentaati setiap peraturan ataupun kebijakan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Nah, untuk represifnya ataupun sisi represifnya ini adalah penerapan sanksinya. Jadi ini adalah pemulihan atau pemberian sanksi ya untuk menghentikan, untuk menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan dan juga mengembalikan pada situasi yang sebelumnya belum terjadi, dan pelanggaran terhadap norma-norma hukum ini dapat diselesaikan dengan cara menerapkan sanksi itu. Oke, di sub bahasan kita yang terakhir kita sudah masuk ke sub bahasan yang keenam, yaitu tentang sifat dari sanksi administrasi negara. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada part perbedaan antara sanksi administrasi dan juga sanksi pidana, di sini tidak jauh berbeda ya, bahwa sifat dari sanksi administrasi negara ini yang pertama adalah tujuan pelaksanaan sanksi administrasi negara ini adalah perbuatan pelanggarannya. Jadi terhadap perbuatannya, bukan orangnya, bukan orang yang melakukan, tapi perbuatannya ya. Berbedanya seperti itu. Sedangkan sifat yang kedua di sini adalah sifat reparatoir. Jadi kalau tadi saya mengatakan sifat reparatoir kondemnatoir, jadi artinya di sini selain bersifat sebagai hukuman atau sanksi itu, jadi di sini juga adalah pengembalian pada kondisi yang semula, pada keadaan yang semula. Jadi tidak hanya bersifat kondemnatoir saja, tapi di sini yang lebih ditekankan dalam sanksi administrasi negara itu adalah sifatnya yang reparatoir. Nah, untuk sifat ataupun jenis dari sanksi administrasi yang ketiga itu adalah prosedur pelaksanaan sanksi ini dilakukan secara langsung oleh pejabat tata usaha negara tersebut tanpa melalui pihak ketiga, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada part yang kedua tadi. Nah, segitu dulu penyampaian materi saya untuk tatap muka ini yang terakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak materi saya. Dan akhir kata saya mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga kalian berkenan. Dan jika ada saran silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah nonton. Dan buat teman-teman yang sudah dukung aku melalui channel ini, terima kasih banyak. Salam hangat dari aku. Being wise in doing something will make you more valuable. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.